Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan masih bisa dipertemukan kembali di kelas Bina KTI. Nah, untuk kesempatan kali ini Miss Vina akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang baik dan benar. Nah, kita tahu untuk membuat suatu karya tulis itu harus melalui sistematika yang tepat, ya. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini isinya yang pertama itu terdiri dari latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga itu biasanya merupakan tujuan dari penelitian. Dan misalkan kalau kita tambahkan ya subjudul dari bab 1 ini itu bisa manfaat penelitian, kemudian hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian tersebut. Kita akan bahas yang pertama di bab pendahuluan ya. Jadi di bab pendahuluan ini yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kadangkala peneliti yang sudah ahli itu juga mengalami kebingungan dalam menyusun sebuah latar belakang yang koheren. Artinya apa? Artinya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu nyambung. Atau antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya itu nyambung. Karena biasanya yang saya sendiri alami dan biasanya mahasiswa saya itu temui, mereka dan saya pribadi itu biasanya mengalami kesulitan bagaimana cara menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, sobat master semuanya di sini kan masih pemula ya. Jadi di sini Miss Vina akan memberikan step by stepnya ya. Kira-kira dari paragraf 1 dengan paragraf bawahnya lagi itu adakah tipsnya? Apakah ada rumus yang bisa mempermudah kita semua dalam membuat latar belakang masalah? Pada kesempatan kali ini, Miss Vina akan memberikan tips dan triknya bagaimana kita bisa membuat latar belakang dengan lebih mudah. Untuk bagian paragraf yang pertama, silakan kalian ulas bagian-bagian yang umum. Nah, karena di sini Miss Vina ingin membahas tentang stunting, ya, ingin memberikan solusi bagi balita yang terkena stunting. Jadi di paragraf pertama yang harus Miss Vina bahas adalah apa itu stunting dan mengapa stunting di sini itu menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas. Nah, coba kita perhatikan latar belakang untuk paragraf yang pertama. Nah, kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan menghambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi pendek atau stunted. Dalam kurung Dasman 2009. Ini artinya Miss Vina merujuk pernyataan dari Dasman dari buku karangan Dasman tahun 2019. Nah, rujukan seperti ini sangat penting sekali ketika kita mengambil pernyataan dari buku lain karangan orang lain. Dan jangan lupa ketika kita merujuk, kita tuliskan rujukan tersebut di daftar pustaka. Untuk di paragraf pertama, Miss Vina di sini jelaskan seberapa penting topik ini untuk kita bahas, ya. Apakah terjadi ketimpangan? Nah, penyimpangan di sini harus kita jelaskan juga. Di paragraf 1 Miss Vina juga jelaskan ya. Nah, riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menyatakan prevalensi balita yang mengalami stunting tahun 2018 sebesar 30,8%. Padahal batas toleransi stunting menurut WHO maksimalnya 20%. Apa yang menjadi penting di sini? Yang pertama tadi kita bahas secara umum terlebih dahulu ya. Yang pertama itu mengapa
topik ini menjadi penting untuk dibahas. Dan yang kedua yang kita bahas adalah seberapa besar data itu menyatakan terjadi penyimpangan antara harapan dan realitas. Harapan dari WHO, batas toleransi stunting itu hanya 20%. Tetapi secara realitas di Indonesia, balita yang mengalami stunting itu pada tahun 2018 besar 30,8%. Nah, ini melebihi dari batas yang sudah ditetapkan WHO. Jadi, menurut saya karena ketimpangan ini atau penyimpangan ini, sehingga topik ini penting sekali untuk dibahas. Dan topik ini bagi kita ya, sebagai seorang yang kritis, sebagai generasi muda, wajib sekali untuk kita mencari solusi bagaimana membantu para balita ini supaya bisa terbebas dari stunting. Kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga, kita bahas lagi. Kalau tadi itu kita menyatakan data berdasarkan hasil riset secara nasional. Nah, Indonesia menempati urutan keempat dengan penderita stunting terbanyak di dunia. Ya, kita merupakan negara dengan penderita stunting nomor 4 terbanyak di dunia. Nah, yang tadi sudah tahu ya, sudah terjadi kelebihan dari batas yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dan yang kedua, apa pentingnya? Mengapa topik ini penting sekali untuk kita bahas? Karena negara kita sendiri, Indonesia, menempati urutan yang keempat ya, dengan penderita stunting terbanyak di dunia. Ini Miss Vina juga rujuk dari Tarigan 2018. Penting sekali untuk kita rujuk karena apa yang sudah kita katakan, kalau misalkan data tersebut berdasarkan data yang diperoleh oleh pernyataan orang lain, kita wajib untuk merujuknya. Dan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita di Kabupaten Bangkalan masih di atas 40% atau sebanyak 3.103 anak. Jadi kalau tadi Miss Vina urut dari kacamata dunia, kemudian kacamata Indonesia, dan di akhir Miss Vina bahas bagaimana keadaan stunting di daerah Miss Vina sendiri. Nah, itu harus runtut dari umum ke khusus. Nah, ternyata di daerah Miss Vina, yaitu di Kabupaten Bangkalan ya, masih banyak balita yang mengalami stunting, yaitu 40% atau sebanyak 3.000 anak. Nah, tadi data sudah dicantumkan. Nah, selanjutnya apa yang penting kita bahas lagi? Nah, yang penting kita bahas adalah mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa data itu bisa muncul, ya, kenapa ya kira-kira kok banyak balita stunting di Indonesia. Nah, di sini kita bahas di paragraf yang kedua. Ternyata penyebab utama stunting itu adalah kurangnya asupan protein yang memiliki efek terhadap faktor pertumbuhan, ya, serta mungkin kekurangan kalsium dan fosfor yang berperan penting dalam formasi tulang. Di sini Miss Vina rujuk dari Sari tahun 2016. Balita dengan asupan protein yang kurang, beresiko 4 kali mengalami stunting dibandingkan balita yang asupan proteinnya cukup. Jadi di sini Miss Vina ungkapkan ya, mengapa balita stunting ini bisa terjadi. Oh, ternyata balita stunting ini salah satu penyebabnya adalah kekurangan protein dan kekurangan fosfor. Salah satu upaya pencegahan dan pemulihan stunting yaitu dengan memberikan makanan tambahan, yaitu bahan makanan yang kaya dengan sumber protein. Dan kalau di masyarakat Bangkalan sendiri, bahan pangan sumber protein yang paling sering dikonsumsi adalah tahu. Kita tahu itu adalah olahan dari kedelai. Nah, kedelai itu adalah biji-bijian, di mana biji-bijian itu adalah sumber vitamin B. Ya, sumber vitamin B yang notabene-nya kaya akan
zat gizi protein. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yang pertama adalah penyimpangan antara harapan dan realitas ya. Dan yang selanjutnya, yang kedua tadi sudah dibahas datanya ya, persentasenya dan jumlahnya sudah kita bahas. Dan yang ketiga, kita sudah membahas di paragraf yang kedua penyebab utama terjadinya hal tersebut. Jadi penyebab utamanya apa itu sudah dijelaskan. Dan yang keempat di sini yang harus dituliskan pada bagian latar belakang itu adalah solusi. Solusi apa yang kita tawarkan? Nah, di sini tadi di paragraf sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bahan pangan sumber protein yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat di Bangkalan adalah tahu. Nah, kita jelaskan solusi apa yang kita berikan terhadap permasalahan stunting di sini. Nah, tahu adalah salah satu yang kita tawarkan. Di sini dijelaskan di paragraf selanjutnya, tahu ini adalah olahan kedelai yang memiliki protein yang relatif tinggi, 30-45%. Lebih tinggi daripada telur dan ternyata lebih tinggi juga daripada ikan. Dan memiliki daya cerna yang tinggi, yaitu 85% sampai 98%. Jadi di sini ketika memiliki daya cerna yang tinggi artinya apa? Artinya balita sudah bisa mengkonsumsi makanan ini. Kedelai digunakan sebagai bahan makanan dasar tahu karena kandungan proteinnya yang tinggi. Namun ternyata akhir-akhir ini harga kedelai melambung tinggi di pasaran. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang mengandung protein, nah ternyata di sini Miss Vina memberikan solusi karena harga kedelai yang semakin melambung tinggi. Di sini Miss Vina memberikan arahan untuk menggunakan pengganti kedelai. Nah, apa itu? Ternyata Miss Vina memberikan alternatif yaitu biji turi sebagai pengganti kedelai. Mengapa biji turi? Nah, di sini dijelaskan mengapa kita memberikan solusi ini. Mengapa harus biji turi, ya? Untuk tugas hari ini, silakan kalian membuat latar belakang yang mencakup 4 poin tadi. Jadi tidak membuat latar belakang secara keseluruhan sampai selesai. Kita buat step by stepnya aja dulu. Kita bikin 3 sampai 4 paragraf. Yang penting memuat ya 4 poin tadi. Yang pertama, harus ada penyimpangan antara harapan dan realitas ya. Dan yang kedua, harus ada data berdasarkan survei dari lembaga tertentu atau instansi tertentu. Dan yang ketiga, harus ada penyebab utama terjadinya hal tersebut itu apa. Dan yang keempat, solusi, sekilas tentang solusinya. Nanti untuk solusi ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, karena untuk solusi ini biasanya itu butuh paragraf-paragraf lain yang lebih rinci. Tapi solusi yang kalian tawarkan di sini solusi singkat saja yang kira-kira bisa untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Miss Vina tunggu tugasnya. Silakan nanti kalian bisa diupload di Google Classroom. Dan yang belum mengumpulkan untuk yang esai tentang pengajuan beasiswa, Miss Vina tunggu sampai hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.